Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 113230003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UAS Keamanan dan Hukum Komputer, yaitu berupa presentasi terkait materi yang sudah dibahas sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana riwayat pencarian peramban web atau web browser history dapat digunakan untuk membuktikan unsur mens rea atau niat jahat dalam dunia digital dalam kasus kejahatan cyber dan juga berikan contoh konkretnya. Baik, jadi riwayat pencarian atau web browser history merupakan jendela langsung menuju isi pikiran dan juga fokus perhatian seseorang sebelum terjadinya sebuah insiden. Nah, dalam hukum pidana mens rea, membutuhkan bukti bahwa pelaku itu bertindak dengan sengaja, ya, dengan sengaja dan mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Nah, riwayat web ini dapat membuktikan adanya tahap persiapan atau bisa disebut sebagai observasi dan juga riset kerentanan. Nah, yang menggugurkan alibi bahwa tindakan tersebut adalah ketidaksengajaan. Sebagai contohnya, misalkan seperti ini. Seorang admin jaringan mengklaim ia tidak sengaja menghapus database perusahaan saat melakukan maintenance. Nah, namun analisis browser history menunjukkan bahwa 2 hari sebelum kejadian, ia melakukan pencarian di Google dengan kata kunci "How to bypass database audit logs". Nah, undetectable SQL drop table commands dan can IT trace delete server backups. Nah, pencarian ini membuktikan adanya niat jahat atau mens rea untuk merusak secara terencana. Jadi, teman-teman, pada kasus yang tadi sudah saya ceritakan, terdapat kejanggalan dari yang dikatakan oleh seorang admin jaringan tersebut. Ya, dia mengaku secara tidak sengaja menghapus database, tapi 2 hari sebelumnya dia telah men-search atau mencari bagaimana caranya untuk membypass database audit logs tanpa terdeteksi. Nah, itu bisa menjadi bukti untuk memperkuat bahwa si admin jaringan tersebut itu dinyatakan bersalah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana log percakapan dari aplikasi pesan instan atau surel dapat membuktikan adanya premeditasi, koordinasi, atau permufakatan jahat dalam kejahatan cyber. Nah, oke. Jadi, log percakapan ya seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya, itu menyimpan rekam jejak komunikasi antar pihak yang mencakup stempel waktu atau bisa disebut sebagai time stamp. Nah, identitas pengirim atau penerima dan juga isi pesan. Jadi, aplikasi yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi dalam dunia digital itu menyimpan identitas dari si pengirim, penerima, dan juga si pesan tersebut. Nah, selanjutnya premeditasi atau biasa disebut sebagai perencanaan. Ya, terlihat dari log diskusi jauh hari sebelum serangan, misalnya membahas kerentanan target. Jadi, pada perencanaannya itu si pihak pengirim dan juga penerima pesan itu membahas tentang kelemahan dari sistem yang ingin mereka retas gitu ya, atau mereka serang. Selanjutnya ada koordinasi. Nah, lognya itu menunjukkan pembagian tugas yang jelas. Eh, contoh pesannya itu seperti ini. Saya sudah menyiapkan malware-nya. Nanti jam 12 malam kamu eksekusi skripnya untuk matikan CCTV. Jadi, koordinasi ini adalah strategi yang akan digunakan nanti untuk berbuat kejahatan cyber ya, atau melakukan penyerangan. Lalu yang terakhir itu ada pemufakatan jahat. Nah, ini menarik karena adanya kesepakatan atau meeting of minds antar pelaku yang terekam secara tekstual untuk melakukan kejahatan bersama-sama. Jadi,
si pelaku ini akan melakukan apa ya, kesepakatan itu ya, bagaimana eh, alur yang akan dikerjakan nanti dan juga apa ya, terkait konsekuensi yang akan diterimanya seperti itu. Baik, pertanyaan yang ketiga, analisislah bagaimana metadata dan stempel waktu atau timestamp pada pembuatan atau modifikasi file dapat digunakan untuk membedakan antara kesengajaan atau dolus dengan kealpaan atau culpa dalam tindak pidana cyber. Nah, jadi jawabannya adalah metadata file ya yang mungkin kita ketahui seperti created, modified, access, make times ya. Itu merekam kronologi aktivitas pada sebuah file. Jadi mulai dari file itu dibuat, diedit, lalu disimpan, itu direkam ya oleh metadata gitu. Jadi riwayatnya itu akan terlihat dan juga apa ya, bisa kita lacak gitu ya. Lalu ada dolus atau kesengajaan. Nah, terlihat dari pola manipulasi yang tidak wajar dan juga terstruktur. Nah, misalnya seperti ini. Seseorang memodifikasi file laporan keuangan sebanyak puluhan kali pada pukul jam 3 pagi di luar jam kerja normal, atau indikasi penggunaan software pengubah timestamp atau times topping biasanya ya, yang bisa disebutkan untuk memalsukan waktu modifikasi. Ini menunjukkan tindak terencana. Jika kita menggunakan logika, untuk apa seorang karyawan ya atau seorang pekerja itu mengakses laporan keuangan di jam 3 pagi gitu loh. Itu kan mencurigakan ya. Nah, caranya agar si pelaku tersebut tidak ketahuan, dia melakukan eh, apa memalsukan timestampnya menggunakan suatu software. Misalkan dia mengakses atau dia mengakses file tersebut jam 3 pagi, tapi timestampnya itu menunjukkan jam 9 pagi gitu ya, di jam kerja. Nah, itu bisa seperti itu dimodifikasi. Lalu yang terakhir yaitu ada culpa atau kealpaan. Itu bisa terlihat dari pola aktivitas yang wajar dan tunggal. Misalnya metadata menunjukkan file terhapus atau tertimpa pada jam kerja produktif dan dalam rentang waktu sekian milidetik yang bersinggungan dengan eksekusi program sah lainnya, menandakan adanya kelalaian atau salah titik ya atau human error ya disebutnya, bukan niat tersembunyi. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, kealfaan ini adalah suatu error atau bisa disebut human error yang terjadi ketika eh, apa ya, file tersebut sedang diakses atau diedit tapi dalam jam kerja atau waktu yang produktif sehingga filenya itu tertimpa dan juga hmm, apa ya, atau terhapus gitu ya di metadatanya. Nah, itu disebut sebagai kealfaan dan juga bukan suatu tindakan yang disengaja. Oke, pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan mengapa keberadaan alat anti forensik dan file yang telah dihapus dapat digunakan sebagai indikasi consciousness of guilt atau kesadaran akan kesalahan dari pelaku. Nah, ini menarik teman-teman karena consciousness of guilt itu perilaku pasca kejahatan di mana pelakunya itu mencoba untuk menutupi jejaknya karena ia sadar perbuatannya melanggar hukum. Jadi, ini adalah upaya yang dilakukan oleh si pelaku atau penyerang untuk menutupi kejahatan yang telah dia lakukan karena dia sadar bahwa kejahatan tersebut itu sudah melanggar hukum. Nah, pengguna komputer ini biasa tidak memiliki alasan logis untuk menggunakan alat wiping data berstandar militer. Nah, seperti LeetSpeed, CC Liner dengan opsi Secure Erase. Nah, atau menghapus log system. Nah, jika pasca insiden peretasan ditemukan bukti bahwa pelaku dengan sengaja menimpa atau override
free space di hard drive atau di perangkat penyimpanan lainnya, atau menghapus log keamanan, ini secara psikologis dan hukum mengindikasikan bahwa ia tahu ia bersalah dan berusaha menghancurkan barang bukti. Ya. Jadi ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pelaku ketika dirinya mengetahui bahwa dirinya sudah melanggar hukum dan terancam akan dipidanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan bagaimana log file dari perangkat jaringan seperti firewall, router, server, dan lain sebagainya dapat digunakan untuk membuktikan unsur actus reus atau perbuatan fisik dalam kasus akses ilegal sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang ITE. Nah, actus reus atau kegiatan tindakan fisik ya atau objektif dari sebuah kejahatan. Nah, dalam pasal 30 ITE tentang akses ilegal, perbuatannya adalah mengakses komputer dan atau suatu sistem elektronik milik orang lain tanpa seizin dari si pemiliknya. Nah, log file dari firewall atau server seperti syslog atau outlog. Nah, secara teknis mencatat perbuatan tersebut. Log ini berisi IP address penyerang, port yang disasar, dan juga metode autentikasi yang digunakan. Jadi, ya serta status koneksi. Nah, kalau misalkan lognya ini menunjukkan bahwa IP eksternal berhasil atau success login masuk ke server tanpa kredensial yang sah atau mengeksploitasi celah tertentu. Nah, itu merupakan bukti tak terbantahkan bahwa perbuatan fisik mengakses secara ilegal telah terjadi. Jadi, dari undang-undang ini kita tahu bahwa selain penyerang itu bisa mengakses secara digital, penyerang itu juga bisa mengakses atau melakukan penyerangan terhadap benda-benda fisik seperti komputer, router, server, dan lain sebagainya tanpa seizin dari si pemiliknya. Gitu. Pertanyaannya keenam yaitu analisislah bagaimana file prefetch dan registry Windows dapat membuktikan terjadinya eksekusi program atau manipulasi data dalam kejahatan cyber. Nah, jadi artefak itu dirancang oleh Windows untuk optimasi kinerja, tetapi sangat krusial bagi forensik. Nah, yang pertama itu prefetch ya. Nah, prefetch ini berfungsi sebagai mencatat setiap aplikasi yang dieksekusi oleh Windows. Jadi, ketika pengguna menjalankan atau membuka suatu aplikasi, maka akan langsung dicatat oleh Windows ya menggunakan fitur prefetch, termasuk lokasi path asli aplikasi tersebut dijalankan. Nah, jumlah berapa kali dijalankan atau run count dan stempel waktu eksekusi terakhir. Jadi, mencatatnya itu bukan hanya daftar aplikasi yang dibuka saja, tapi mulai dari lokasinya, lalu berapa kali membuka aplikasi tersebut, dan lain sebagainya. Nah, jika tersangka ini menyangkal menjalankan program peretas, misalnya seperti Nmap.exe, nah, file prefetch akan membuktikan bahwa program itu dijalankan dari direktori tertentu pada jam tertentu. Selanjutnya yaitu SIM-Cache ya. Nah, ini digunakan oleh Windows untuk kompatibilitas aplikasi. Registry ini menyimpan daftar executable yang pernah ada di sistem beserta hash atau ukurannya. Bahkan, nah, jika program atau malware tersebut sudah dihapus dari perangkat penyimpanan seperti hard drive atau SSD, ini membuktikan bahwa malware atau tools ilegal pernah eksis dan dieksekusi di komputer pelaku. Ya, jadi setelah file malware atau virusnya itu dihapus, itu sebenarnya masih
terdeteksi atau masih terdapat jejaknya di komputer tersebut. Jadi tidak apa ya? Tidak bisa dihapus 100% secara permanen gitu. Nah, pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan bagaimana cache peramban web dan header email dapat digunakan sebagai bukti actus reus dalam kasus distribusi konten ilegal atau pengiriman ancaman sebagai diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah, jadi cache peramban web ya, pasal 27 atau konten ilegal. Jadi chatnya itu mengunduh dan menyimpan salinan elemen web seperti gambar, video, teks, dan lain sebagainya secara lokal di hard drive ya atau SSD. Lalu kehadiran konten ilegal, misalnya gambar yang tidak pantas dan juga judi online ya atau judi online di dalam chat ini membuktikan secara fisik bahwa komputer tersebut telah mengakses dan membuat halaman yang mengandung distribusi konten ilegal tersebut. Lalu header email ya seperti di pasal 2 ancaman. Header email ini berisi metadata routing analisis header ya yang dimana dapat melacak root IP address dari pengirim pertama hingga ke server penerima. Nah, ini membuktikan actus reus bahwa email ancaman tersebut benar-benar dikirim secara fisik oleh si pelaku dari jaringan atau perangkat milik tersangka, bukan hasil rekayasa atau spoofing semata. Seperti itu. Jadi, di sini dijelaskan dalam pasalnya tentang konten ilegal seperti video yang tidak pantas, judi online, dan lain sebagainya. Lalu juga tentang ancaman yang berisi apa ya? Ya berisi ancaman dari tersangka ke si korbannya seperti itu menggunakan email. Oke, yang pertanyaan ke-8, jelaskan bagaimana kunci registry UBSTOR dapat membuktikan terjadinya perbuatan memindahkan atau mentransfer data secara tidak sah, eksfiltrasi data dalam kejahatan cyber. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Windows itu merekam setiap perangkat USB, mulai dari flash disk, lalu juga perangkat smartphone, printer, dan lain sebagainya, yang pernah dicolokkan ke komputer pada registry key. Ya. Nah, registry ini mencatat vendor ID, produk ID, dan serial number unik dari USB tersebut. Ya, jadi kayak vendor ID itu seperti mereknya. Misalkan kalau flash disk dia menggunakan flash disk merek apa? Misalkan SanDisk, Samsung, dan lain sebagainya. Lalu produk ID dan juga serial numbernya. Nah, analisis ini juga bisa dikombinasikan dengan file setup iDevlog untuk mengetahui kapan USB pertama kali dan terakhir kali dicolokkan. Nah, jika waktu USB dicolokkan sinkron dengan waktu file diakses atau di-copy berdasarkan LMK file atau jam list, ini membuktikan alat apa yang digunakan pelaku untuk mencuri data keluar dari sistem secara fisik. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena banyak sekali tindak pelaku pencurian data itu tidak langsung mengirim file yang mereka incar secara digital. Biasanya mereka memindahkan file tersebut ke perangkat yang lain. Nah, Windows sendiri itu sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan fitur yang namanya registry key yang tadi sudah saya sebutkan, seperti akan mencatat vendor ID, produk ID, serial number, dan juga kapan perangkat tersebut dicolokkan dan dicabut kembali. Seperti itu. Pertanyaan yang ke-9, bedakan secara komprehensif antara artefak digital yang berkaitan dengan menseria dan artefak digital yang berkaitan dengan actus reus. Berikan masing-masing 2 contoh artefak beserta penjelasannya. Nah, yang pertama artefak menseria ya atau niat jahat gitu ya. Nah, artefak ini membuktikan motivasi
atau alasan si pelaku tersebut melakukan kejahatannya, dan juga perencanaan, kondisi mental, atau niat pelaku. Nah, ini sifatnya kontekstual dan juga psikologis, gitu ya. Oke, yang pertama yaitu riwayat pencarian atau browser history. Nah, ini menunjukkan riset target atau cara melakukan kejahatan dan juga membuktikan persiapan. Jadi, si pelaku ini sebelum melakukan kejahatan akan melakukan riset terlebih dahulu dengan mencari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatannya di browser, ya. Mulai dari eh, data-data si korban, lalu juga ya informasi-informasi penting lainnya lah yang dimana dia mencari di internet. Lalu log percakapan, ya entah itu menggunakan email atau chat. Jadi diskusi tawar-menawar harga data curian, membuktikan niat memperkaya diri dari kejahatan. Nah, ini banyak sekali terjadi di dunia digital, khususnya di Indonesia, yang dimana banyak sekali data warga negara Indonesia yang bocor dan juga diperjualbelikan di pasar gelap atau di forum internasional gitu ya. Nah, dari log percakapan tersebut lahirlah sebuah kesepakatan dan juga deal harganya berapa gitu ya. Kalau misalkan memang kasusnya itu pencurian data dan juga penjualan data. Nah, selanjutnya artefak actus reus atau tindakannya. Jadi artefak ini membuktikan tindakan teknis atau mekanis bahwa kejahatan benar-benar dieksekusi secara fisik di sistem. Nah, ini sifatnya teknis dan juga objektif. Contohnya, yang pertama, itu log server, ya. Bukti SQL injection, kode ilegal itu dimasukkan ke URL yang tercatat di server. Ini membuktikan tindakan peretasan itu telah dilakukan. Lalu yang kedua, contoh yang kedua itu ada file privilege. Nah, ini membuktikan bahwa malware atau virus lainnya secara fisik dieksekusi pada komputer korban. Jadi, untuk artefak actus reus ini, dia lebih menekankan kepada bagaimana caranya atau cara yang dilakukan oleh si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut demi mencapai tujuannya. Seperti tadi, menggunakan kode ilegal dalam URL-nya, lalu juga ada menggunakan virus dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ke-10, jelaskan mengapa dalam rekonstruksi investigasi, kedua jenis artefak, mens rea dan actus reus, tidak dapat dipisahkan dan harus dikombinasikan untuk membentuk narasi pertanggungjawaban pidana yang utuh. Nah, jadi dalam asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia, itu berlaku prinsip seperti ini. Actus non facit reum nisi mens sit rea. Jadi, suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya juga bersalah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam menentukan seseorang itu salah dan benar, itu harus ditentukan dari pikirannya. Kalau misalkan pikirannya bersalah, dan yang dilakukannya salah, nah dia tidak bisa disalahkan. Tapi kalau misalkan dia melakukan suatu kejahatan dan dia sadar kalau itu salah, itu baru bisa disalahkan dan juga dipidanakan sesuai hukum yang berlaku. Nah, jadi jika penyidik hanya memiliki actus reus, ya misalkan seperti tadi ya, itu lognya itu menunjukkan komputer si A mengirimkan serangan DDoS misalkan ya. Nah, si A ini dapat beralasan komputernya itu terkena virus dan dikendalikan orang lain. Jadi tidak ada niat jahat gitu ya. Nah, lalu penyidik ini hanya memiliki mens rea. Contohnya, misalnya gini, chat si B itu yang berencana meretas bank. Hal tersebut belum menjadi tindak pidana murni sampai peretasan itu benar-benar dilakukan. Ya, jadi misalkan ada seseorang yang melakukan komunikasi, ya, ingin melakukan suatu tindak kejahatan, misalnya ingin membobol sistem bank, ingin melakukan penghacken terhadap data nasabah suatu bank. Nah, misalkan chat tersebut sudah diketahui oleh pihak yang berwajib,
gitu ya. Nah, pihak yang berwajib tidak bisa menyalahkan si orang tersebut. Alasannya kenapa? Karena rencana tersebut belum terrealisasi atau belum dilakukan oleh si orangnya. Jadi tidak bisa disalahkan gitu ya, tidak bisa dipidanakan juga. Nah, dengan mengkombinasikan keduanya, membuktikan komputernya mengirim serangan eh, dan juga menemukan di riwayat pencariannya mempelajari cara kerja di DDoS serta percakapannya merencanakan hal tersebut atau mens rea. Nah, investigator dapat menggugurkan alibi tersangka, membuktikan kesengajaan dan memastikan pertanggungjawaban pidana yang kuat dan utuh di pengadilan. Jadi, ini penting sekali bahwa ketika suatu penyidik hanya menemukan bukti satu saja, ya, entah itu mens rea atau actus reus, ya. Kalau misalkan hanya menemukan satu saja itu tidak bisa dipidanakan, ya. Kenapa? Karena keduanya ini harus saling berhubungan agar si eh, apa ya, laporannya itu menjadi kuat gitu ya. Argumen untuk menyalahkan orang tersebut tuh menjadi kuat gitu, dan itu bisa menjadi bukti juga agar hukumannya itu diperberat ya. Kayak tadi misalkan kalau misalkan dia melakukan suatu tindak kejahatan di dunia digital dan dia tidak sadar ya kalau itu tuh salah, ya itu juga tidak bisa disalahkan gitu. Itu tidak bisa dipidanakan juga karena dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu salah gitu. Sebaliknya juga misalkan ditemukan suatu percakapan gitu ya, dua orang yang ingin membobol suatu bank gitu ya, ingin mencuri data seseorang. Itu pun tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena tidak ditemukannya bukti bahwa eh, orang tersebut benar-benar melakukannya karena ya belum dilakukan gitu. Kejadiannya belum terjadi seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat salah kata dan juga kritik, sangat boleh disampaikan langsung kepada saya dan saya sangat menerima masukan tersebut. Baik, terima kasih kepada penonton yang sudah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.